Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan pelajaran PPKN pada masa pandemi COVID-19. Semoga kalian tetap semangat mengikutinya, karena mau nggak mau materi pelajaran ini harus tersampaikan pada kalian untuk dapat menambah wawasan kebangsaan buat kalian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baiklah, kita masuk kepada bab 4, Persatuan dan Keberagaman Masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran: mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Melaksanakan tanggung jawab terkait dengan keberagaman yang berupaya menyelesaikan masalah-masalah dalam keberagaman. Coba perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat dengan berlatar belakang yang berbeda-beda? Keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, diperlukan sejumlah prinsip. Kita akan membahas dua prinsip penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Namun, perbedaan dan keanekaragaman bukan menjadi pemisah dan alat pemersatu, dan tidak terpecah belah oleh rasa persatuan dan persaudaraan. Sedangkan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Secara umum, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan selanjutnya bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografisnya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Dalam wawasan Nusantara sendiri terdapat 4 konsep yang mencakup persatuan kesatuan, yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayah dihuni oleh berbagai
etnis, suku bangsa, dan adat istiadat yang berbeda. Perbedaan yang ada di Indonesia mencakup berbagai bidang politik. Berbagai bidang tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan secara fisik maupun secara fisik manusia atau ras, tetapi mencakup juga perbedaan suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah konflik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Suryono Sukanto mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik di dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. Primordialisme yang berlebihan. 2. Etnosentrisme. 3. Diskriminatif. 4. Stereotip. 5. Fanatisme. Dan 6. Eksklusivisme. Suryono Sukanto menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk konflik atau pertentangan itu adalah sebagai berikut. 1. Konflik pribadi. 2. Konflik rasial. 3. Konflik antar kelas sosial. 4. Konflik politik. Dan kelima, konflik internasional. Terjadinya konflik dapat menimbulkan sejumlah hal, antara lain sebagai berikut. 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada. 4. Perubahan kepribadian. Dan yang kelima, dominasi. Kamu telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman. Jika tidak ditanggapi secara positif, keberagaman dapat menyebabkan berbagai permasalahan atau konflik. Upaya-upaya ini muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Berikut adalah sejumlah upaya yang dilakukan agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan. Yang pertama, memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dan setiap warga negara merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Pengikat persatuan dan rasa kebangsaan yang tercantum dalam Perundang-undangan Pasal 35, 36, 36A, 36B, Undang-Undang Dasar 1945. Melakukan penangkapan atas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya aktif melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat merupakan salah satu upaya represif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat secara represif. Selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, membantu sesama warga masyarakat merupakan salah satu bentuk untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat.